Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 12 ya teman-teman. Di sini Pak Irawan akan membangun rumah di atas tanah seluas 600 meter. Setengah meter akan dibangun rumah, seperempat bagian akan dibuatkan kolam, dan sisanya untuk taman dan tempat parkir. Pertanyaannya adalah luas taman dan tempat parkirnya adalah. Nah, di sini kita seperti biasa tulis dulu diketahui. Nah, nanti teman-teman biasakan untuk menulis diketahui dan dicarinya ya teman-teman. Oke. Di sini diketahui. Nah, diketahui luas tanahnya Pak Irawan, luas tanahnya adalah 600 meter persegi ya teman-teman ya. Nah, setelah itu setengahnya itu akan dibangun rumah, lalu seperempatnya akan dibuat yang namanya kolam. Di sini yang ditanyakan adalah luas tempat parkir dan taman. Oke. Nah, untuk mengerjakan soal-soal yang seperti ini, teman-teman, itu yang pertama kita cari dulu yang namanya luas rumah. Berarti jawab ya teman-teman ya. Nah, jawab. Yang pertama seperti tadi yang saya katakan, teman-teman cari dulu luas tanahnya. Cara untuk mencari luas tanah yang digunakan untuk rumah, berarti karena mencari luas tanah untuk rumah berarti di sini luas rumah gitu ya. Sama dengan, nah ini L rumah itu adalah luas rumah. Caranya untuk rumah itu tinggal luas tanahnya adalah 600. Nah, kenapa 600? Karena luas tanahnya itu 600 dikalikan setengah. Nah, karena yang digunakan untuk rumah adalah setengahnya. Berarti rumah ya, atau luas rumah sama dengan 600 kali 1, 600 dibagi 2. Berapa teman-teman? 300 meter persegi. Nah, berarti untuk rumah sendiri itu adalah 300 meter persegi. Ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut. Saya geser dulu. Kita lanjut mencari luas kolam, berarti L kolam gitu ya. Nah, untuk mencari luas kolam itu sama teman-teman, kita pakainya yang luas dari keseluruhannya, bukan dari setengah luas rumah ini ya. Berarti L kolam yaitu adalah luas tanahnya adalah 600 dikali seperempat gitu teman-teman. Berarti luas kolam sama dengan 600 kali 1, 600 dibagi 4 ada berapa teman-teman? Coba hitung bareng-bareng. Ya, 150 meter persegi. Nah, berarti untuk rumah 300 sedangkan untuk kolam itu adalah 150. Lihat teman-teman ya. Setelah ini, karena yang ditanyakan luas tempat parkir dan taman, berarti kan itu hanya sisanya teman-teman. Nah, jadi untuk sisanya itu tinggal gini aja, L parkir aja ya, parkir dan taman. Nah, ini plus ya, ditambah taman sama dengan di sini. Nah, sama dengan luas tanahnya itu adalah 600 dikurangi. Nah, gabungkan luas rumah ditambah luas kolam, 300 dikurangi 150. Ditambah 150 ya teman-teman ya.
Berarti 600 dikurangi 450. Jadi jawabannya adalah 150 meter persegi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah 150 meter persegi. Ya. Apakah ada jawabannya untuk nomor 12? Ya, ternyata ada yang A. Oke, bisa ya teman-teman ya. Sekarang kita mengerjakan nomor 13 teman-teman. Nah, nomor 13, Paman memiliki 2 buah bambu dengan panjang masing-masing 5,5 meter dan 6,8 meter. 8,3 meter digunakan Paman untuk membuat kandang kelinci. Sisa bambu Paman sekarang adalah, nah, itu soal yang seperti ini saya rasa teman-teman juga sudah bisa mengerjakannya. Berarti gini, diketahui, kita biasakan dengan diketahui. Paman itu memiliki 5,5 meter, di sini M saja. Lalu setelah itu dan 6,8 meter. Nah, setelah itu memiliki segini ya. Ini yang dimiliki Paman. Dimiliki. Nah, kemudian digunakan 8,3 meter itu bambu yang digunakan, gitu ya. Nah, pertanyaannya ditanyakan sisa bambu. Kalau yang seperti ini saya rasa teman-teman juga sudah bisa jawab. Jadi tinggal 5,5 ditambah 6,8 dikurangi 8,3. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Untuk soal yang seperti ini, teman-teman coba kerjakan satu persatu. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan karena posisinya sama, berarti kita kerjakan yang ini dulu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus ingat untuk cara menjumlahkannya itu harus sesuai komanya 5,5 di sini 6,8 gitu ya. Nah, koma itu harus sejajar. Bisa ya teman-teman ya. 5 tambah 8 13, kata asing satu ke sini. 6 12 ya teman-teman. Komanya di sini berarti. Nah, berarti jawabannya adalah 12,3 dikurangi 8,3. Nah, setelah ini baru teman-teman kurangi. Ingat koma itu sejajar. Berarti ini koma, ini 3, ini 8. Gitu ya. Pokoknya koma itu harus sejajar. 3 kurangi 3 kosong, 12 kurangi 8 adalah 4. Berarti jawabannya adalah 4,0. Nah, teman-teman bisa 4,0 atau 4 saja. Jadi jawabannya 4 meter. Gitu ya. Apakah ada? Nomor 13. Nah, 4,0 meter. Nah, 4,0 meter itu sama dengan 4 meter ya teman-teman ya. Berarti jawabannya adalah B. Bisa ya? Oke. Pertanyaan nomor 14. Umur adik Andi 2 tahun 3 bulan. Dia sudah mulai dapat berjalan sejak umur 14 bulan. Jadi adik Andi sudah berjalan selama titik-titik bulan. Nah, itu juga sama ya teman-teman ya. Saya rasa teman-teman juga sudah bisa. Berarti diketahui. Diketahui itu umur adik, berarti umur saja ya. Umurnya itu adalah 2 tahun. Nah, 2 tahun 3 bulan gitu ya. Terus adik Andi sudah berjalan, mulai dapat berjalan ini. Dapat jalan gitu ya. Si adiknya Andi tuh mulai bisa berjalan pada umur berapa bulan nih? 14 bulan. 14 bulan. Pertanyaannya ditanyakan apa ini? Ditanyakan adik Andi dapat berjalan selama berarti berapa bulan adik Andi bisa berjalan ya? Ditanyakan bulan adik bisa berjalan. Nah,
Nah, misalkan sudah berapa bulan adik Andi sudah bisa berjalan. Nah, caranya gini teman-teman ya. Seperti biasa jawab. Nah, umur adik itu 2 tahun 3 bulan. Di sini jawabannya itu lihat, kalau ada soal yang seperti ini teman-teman, lihat ke pilihan gandanya. Titik-titik bulan. Berarti semuanya itu harus dirubah ke bulan. Nah, 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? Ingat 1 tahun itu adalah 12 bulan. Berarti kalau 2 tahun 2 dikali 12 sama dengan 24 bulan. Nah, setelah itu ditambah 3 bulan. Nah, karena sudah bulan berarti tinggal ditambah 3 bulan gitu ya. Berarti jawabannya berapa? 27 bulan. Nah, berarti umur adik Andi saat ini 2 tahun 3 bulan itu sama dengan 27 bulan gitu ya teman-teman ya. Cuman adik Andi itu mulai bisa berjalan umur 14 bulan. Nah, berarti tinggal gini aja teman-teman. 27 bulan dikurangi 14 bulan sama dengan berapa bulan? Sama dengan 13 bulan. Nah, berarti adik Andi sudah bisa berjalan selama 13 bulan. Gitu ya teman-teman. Apakah ada 13? Iya, ada teman-teman. Nah, jadi D ya. Kenapa dikurangi 14? Karena umur adiknya Andi saat bisa berjalan yaitu umur 14 bulan gitu. Jadi umur adik Andi saat ini dikurangi saat pertama kali adik Andi mulai bisa berjalan. Oke teman-teman, bisa ya. Nah, nomor 15. Perhatikan gambar di samping. Hasil pencerminan bangun datar di samping yang tepat ditunjukkan oleh angka. Oke, kalau pencerminan, teman-teman juga sering bercermin atau ngaca gitu ya. Itu harus sama posisinya juga. Kalau tangan kiri, kita berarti dicermin tangan kanan. Kalau di sini yang paling tepat yaitu adalah yang D, yang keempat. Kenapa? Karena di depannya datar, ini pun datar. Ujungnya runcing, berarti ujungnya pun runcing. Enggak kebalik kayak seperti ini ataupun sama gitu ya. Bisa teman-teman ya. Oke. Lanjut ke nomor 16. Volume tabung yang tampak pada gambar di samping apabila diketahui tingginya 28 cm dan jari-jarinya adalah 8 cm yaitu, nah di sini gambarnya nggak ada, tapi kita fokusnya ke diketahuinya saja. Di sini sudah ada keterangannya ya teman-teman ya. Diketahui, oke, diketahui tingginya T sama dengan 28 cm. Sedangkan jari-jari atau R 8 cm. Nah, kalau jari-jarinya 8 cm, berarti V yang harus kita gunakan itu berapa teman-teman? 22/7 kah atau 3,14 kah? Nah, dari image aja, kalau kita menggunakan 22/7, jika angkanya jari-jarinya bisa dibagi 7 atau merupakan kelipatan dari 7. Karena 8 bukan kelipatan dari 7, berarti V yang kita gunakan adalah 3,14 gitu ya saat ininya. Nah, lalu ditanyakan adalah volume atau V. Nah, karena ini tabung, mencari volume tabung, teman-teman yang pertama itu harus hafal atau rumus volume tabung. Di sini volume tabung yaitu jawab ya. V sama dengan volume sama dengan V dikali R kali R kali tinggi. Atau ada yang selalu menggunakan V kali R kuadrat kali tinggi, boleh. Atau V kali R kali R kali tinggi, mangga. Sama saja ya teman-teman ya. Nah, di sini V-nya itu adalah 3,14 dikali gitu ya. Saya kalinya pakai ini aja, ini juga sama kali. Nah, dikali 8 dikali 8 dikali 28. Nah, teman-teman ya.
Nah, setelah ini teman-teman tinggal kalikan dulu yang 8 kali 8-nya saja dulu. Nanti ini terakhir ya. 3,14 dikali 8 kali 8, 64 dikali 28. Gitu. Setelah itu teman-teman kerjakan yang ini dulu. Nah, gitu. Kalau teman-teman sudah bisa perkaliannya, langsung aja 3,14 dikali 8 kali 8 kali 28. Saya sengaja diakhirkan saja ya. Nah, lalu 3,14 dikali berapa nih teman-teman? 64 dikali 28. Hitung bareng-bareng. Berapa jawabannya? Ya, betul sekali. 1792. Nah, setelah itu baru kita kalikan. Ingat, kalau menyimpan koma nanti di belakang komanya harus 2 angka ya. Setelah itu akhirnya dikalikan lagi 3,14. Jadi jawabannya adalah 5626,88. Nah, ini adalah jawabannya teman-teman. Nah, tapi ya teman-teman ya. Tapi di sini jawabannya yaitu ada 5632. Nah, berarti di sini ada yang salah ya teman-teman sedikit. Mungkin bisa saja dari kunci jawabannya ataupun tadi angkanya, cara menghitungnya teman-teman ya. Nah, di sini kita bulatkan. Ingat 88 itu lebih dari apa namanya itu? Kita taikan, kita dibulat jadi 56,27. Karena 88 ini lebih dari 50, berarti kita naik 1 ke sini. Nah, jadi jawabannya adalah 56,27. Itu ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman ya. Nanti satuannya kalau di sini cm, berarti di sini cm kubik kalau volume. Oke? Nah, sudah jelas ya teman-teman ya. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun tersebut adalah, nah, di sini adalah trapesium, gitu ya. Untuk kelilingnya itu caranya seperti ini teman-teman nih. Nah, di sini ada 10, di sini 28, di sini ada 14. Ingat, di sini itu sama. Ternyata yang di sini karena nggak ada angka, berarti secara tidak langsung ini pun sama 14, gitu ya. Untuk keliling sendiri teman-teman, itu tinggal teman-teman jumlahkan saja. 10 tambah 28 tambah 14 tambah 14. Jadi 10 tambah 28 38 gitu ya. Ditambah 14 tambah 14, setelah itu 38 ditambah ini, jumlahkan lagi. 14 tambah 14 28. Setelah itu 28 tambah 38 adalah 66. Nah, berarti satuannya cm ya. Jadi jawabannya adalah 66. Satuannya cm. Jadi yang C. Oke teman-teman, bisa ya. Pertanyaan nomor 18. Luas bangun datar di samping adalah, yang ini ya teman-teman. Oke, caranya seperti ini. Teman-teman harus ingat, kalau lingkaran ini itu kalau seperti ini ya, itu sebenarnya 4/4 gitu ya. Ini ada semua berarti. Kalau misalkan kita lingkarinya 1, misalkan, berarti kan yang hilang ya, ini teh hilang 1, yang teh hilang berarti adalah 3/4 kayak gitu. Kalau misalkan hilangnya 2 gitu, nah gini, berarti kan ini 2/4. 2/4. Dan kalau misalkan hilangnya 3, yang bisa kecil aja, yang seperti ini, berarti kan ini jawabannya 1/4. 1/4 tuh kayak potongan pizza kayak gini nih. Kayak gini, ini adalah 1/4. Tapi lihat dulu dari bentuk lingkarannya. Teman-teman, untuk dasarnya seperti ini saja. Untuk yang kalau mencari tentang luas lingkaran, ada gambar bagiannya potong-potong.
Oke teman-teman, sekarang kita kerjakan ya bareng-bareng. Berarti itu ada gambar seperti ini teman-teman. Nah, di sini hilang. Nah, hilang. Berarti otomatis ini tuh udah nggak langsung yang ini teman-teman, 3/4. Berarti tinggal 42 ya, 42 cm. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, saya rasa teman-teman juga sudah bisa mengerjakannya. Tulis diketahui. Nah, ini adalah jari-jari, R-nya adalah 42 cm. Nah, kalau jari-jarinya 42, itu kita V-nya berapa? Otomatis 42 itu merupakan kelipatan dari 7. Berarti kita gunakan 22/7. Jadi ditanyakan adalah luas ya teman-teman ya. Luas 3/4 dari lingkaran ini teman-teman ya. Jadi tinggal gini aja, jawab. Tinggal luas sama dengan V kali R kali R. Lalu luas sama dengan berapa? 22/7 dikali 42 dikali 42. Jika ada yang bisa dibagi dulu, misalkan di sini ada yang bisa dibagi nggak? Kalau kelipatan 7 berarti secara tidak langsung sudah ada yang bisa dibagi teman-teman. Berarti yang ini coret ini 6. 22 kali 6 itu berapa teman-teman? Nah di sini kan 22, di sini bagi 7 semua, ini 6, ini 1 gitu. 22 kali 6 132 dikalikan 42. Nah sekarang 132 dikali dengan 42 itu berapa? Berapa? 5.544. Nah, satuannya apa teman-teman? Nah, di sini itu adalah satuannya adalah apa? Sentimeter persegi. Nah, tapi apakah ini sudah selesai? Ya, belum. Karena ini adalah luas lingkaran penuh. Berarti karena kita hanya mencari 3/4, berarti luasnya 5.544 dikalikan dengan 3/4. Nah berarti 5.544 kita kalikan lagi 3. Berapa ya? Kali 3 sama dengan 16.632 dibagi 4 nantinya. Nah, dibagi 4. Jadi jawabannya adalah 4.158. Satuannya cm persegi. Jadi ini jawabannya. Ya teman-teman ya. Apakah ada jawabannya teman-teman? Kita cek dulu. Nah, 4.158 cm persegi. Oke teman-teman. Bisa untuk nomor 18. Oke ya.